Halo. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil analisis ekonomi manajerial mengenai intervensi pasar pada barang mewah dan juga bahan pokok di Indonesia dan juga di negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama menganut sistem ekonomi campuran, yaitu kedua negara ini memiliki pendekatan di mana sama-sama mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan barang dan mengatur konsumsi masyarakat. Penelitian itu bertujuan untuk membandingkan bagaimana kebijakan pemerintah mengatur harga, distribusi, serta perilaku konsumen pada dua kelompok barang, yaitu bahan pokok dan juga barang mewah. Pada bahan pokok, fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, sedangkan pada barang mewah, kebijakan ini lebih diarahkan untuk mengatur konsumsi sekaligus mendukung tujuan ekonomi tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami sudah membandingkan perbandingan dari Indonesia dan Malaysia, yang dimana harga di Indonesia itu yang beras regulasinya menetapkan harga eceran tertinggi atau HET, yang dimana untuk beras SPHP sebesar 12.000 per kilogram pada bagian besar wilayah, dan sedangkan di Malaysia menerapkan sistem harga kawalan terhadap beras putih tempatan dengan harga eceran maksimum Rp2.060, yang di mana Indonesia gula itu dijual menetapkan harga acuan penjualan HAP gula konsumsi sebesar 14.500 per kilogram di tingkat produsen, dan yang dimana di Malaysia itu menetapkan harga kawalan gula pasar sekitar Rp2.085 Malaysia. Yang di Indonesia minyak goreng itu dijual dengan regulasi menetapkan HET minyak kita sebanyak 15.700 per liter. Yang di Malaysia itu memberikan subsidi pada produk minyak masak paket dengan harga tetap Rp2.050 Malaysia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan barang mewah. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan pajak yang relatif tinggi seperti PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri, meningkatkan investasi, serta mengendalikan konsumsi barang mewah. Sebagai contoh, pada mobil listrik, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak tetapi harus memberi secara tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kebijakan ini bertujuan membangun industri nasional dan menciptakan lapangan kerja. Untuk smartphone, produk mewah lainnya, Indonesia juga menerapkan aturan registrasi IMEI serta pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, di Malaysia menggunakan pendekatan lebih moderat. Negara tersebut memberikan pembebasan bea masuk atau bea cukai dengan investasi pajak untuk kendaraan listrik guna mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan. Selainnya, Malaysia menggunakan sistem pajak SST yang tarifnya relatif rendah sehingga harga barang mewah lebih kompetitif dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan industri domestik, sedangkan Malaysia lebih berorientasi pada efisiensi pasar dengan daya saing harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang tadi dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa sektor bahan pokok, kebijakan subsidi dan pengawasan distribusi di Malaysia itu cenderung lebih efektif dalam menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga. Sementara itu, Indonesia sendiri menghadapi tantangan karena pengendalian harga itu belum saja selalu mampu menyesuaikan kondisi real dan di lapangan. Jadi pada sektor barang mewah, Indonesia menerapkan pajak yang lebih tinggi, melindungi distribusi nasional, sedangkan Malaysia itu memiliki pajak yang lebih rendah guna menjaga daya saing pasar dan konsumen domestik. Nah, ada pun rekomendasi yang kami sarankan itu yang pertama untuk Indonesia, yang dimana perlu dilakukan evaluasi HET secara berkala agar sesuai dengan biaya produksi dan distribusi. Untuk Malaysia itu perlu dilakukan peningkatan digitalisasi pengawasan subsidi guna mendorong pengembangan industri lokal agar tidak terlalu bergantung pada impor. Jadi sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.